Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kaji tentang Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an dan menjadi salah satu keistimewaan karena Allah menyebut di dalam ayat secara khusus terkait dengan bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka para ulama menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka Qur'an adalah kitab yang penuh berkah. Dan bersama dengan itu juga kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah sebagai syahrun azimun mubarakun, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh berkah. Al-Quran disebut di dalam ta'rif huwa kalamullah al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bapak Ibu, ketika kita menyebut kalam Allah, maka kalam itu adalah merupakan penyematan kata yang tertinggi, yang terbaik khusus untuk Allah. Karena ketika kita berbicara tidak disebut sebagai kalam. Jadi meskipun bapak di rumah dihormati istri, dihormati anak-anak, ketika bapak berbicara tidak disebut kalam. Tidak ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, anak-anak dengarkan bapak sedang berkalam. Paling ya bapak mau berkata saja. Kalam itu hanya untuk Allah saja. Maka disebut Quran itu kalamullah, kalam Allah, kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wahyu Allah, kalamullah. Sekalipun Nabi yang berkata tidak disebut kalam. Nabi berkata, bersabda. Kalamullah al-munazzal diturunkan ala Nabi, kepada Nabi. Quran turun kepada Nabi. Para ulama sepakat sebagian besar ayat Quran turun melalui malaikat Jibril, dan dalilnya cukup banyak di dalam Al-Quran. Lebih spesifik ada di dalam Quran surat Al-Qadar. Jadi turun kepada Nabi. Ketika wahyu Allah, ketika firman Allah, ketika kalam Allah sampai kepada Nabi, itu disebut Al-Quran. Tidak semua wahyu firman Allah turun kepada Nabi dalam arti selain Nabi Muhammad disebut Quran. Yang turun kepada selain Nabi Muhammad tidak disebut sebagai Quran. Turun kepada Nabi Daud disebutnya Zabur, turun kepada Nabi Musa disebutnya Taurat, turun kepada Nabi Isa disebutnya Injil. Zabur, Taurat, Injil tidak disebut Quran. Meskipun tiga kitab ini disebut Alkitab. Nah, Quran itu khusus untuk wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-maktubu fil masahib. Al-maktubu fil masahib tertulis di dalam mushaf. Pada perkembangan berikutnya memang tertulis di dalam mushaf. Sekalipun pada awalnya Quran turun kepada Nabi Muhammad, yang pertama kali ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, itu belum tertulis. Jadi tidak ada tulisannya sampai ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad kalimat Iqra, baca Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori, apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Makna tidak bisa membaca itu apa yang
harus saya baca? Tidak ada tulisannya. Nah, itu untuk menegaskan sebetulnya bukan berarti Nabi Muhammad adalah seorang yang bodoh. Secara pribadi saya tidak menerima ketika Nabi Muhammad dikatakan bodoh. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan ummi di situ artinya bodoh. Tapi istilah ummi bagi Nabi Muhammad itu adalah beliau tidak mau mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Ingin ada kejelasan apa yang harus saya baca. Justru pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan hal seperti itu adalah sebuah bentuk kecerdasan sebagai seorang nabi. Maka Nabi mengatakan, "Ma Nabi Qori, apa yang harus saya baca? Tidak ada tulisannya." Sampai kemudian dikatakan 2 kali. Pokoknya kata bahasa kita lah seolah-olah, "Iqra, baca saja, bacalah." Nah, sehingga diambillah pemahaman oleh Nabi bahwa yang harus dibaca itu adalah sesuatu yang tersirat, bukan yang tersurat, bukan sesuatu yang sifatnya teks karena tulisannya tidak ada, lafadznya tidak ada, kalimatnya tidak ada secara simbol. Nanti kita akan melihat bahwa Quran itu bukan sekedar simbol, tapi Quran itu adalah sesuatu hal yang tersirat, sesuatu yang terkatakan sesuai dengan nama dari Quran itu sendiri, berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Bacaan itu tidak identik dengan simbol. Nah, ketika kita membaca sesuatu, maka tidak mesti ada tulisannya. Tidak mesti ada tulisannya. Kita membaca keadaan, tulisannya tidak ada. Kita membaca karakter kepribadian orang, tidak ada tulisannya. Kita membaca suasana, membaca situasi, membaca peta politik, membaca psikologi, itu tidak ada tulisannya. Maka sesuatu yang kita baca tidak selalu identik dengan ada tulisan. Maka Quran itu adalah bacaan. Sehingga ketika Nabi diperintahkan untuk membaca, lantas kemudian dilanjutkan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya Nabi Muhammad diarahkan untuk membaca apa yang tersirat yang ada di dalam penciptaannya sebagai manusia. Maka muncullah kalimat di ayat Al-Quran yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihatnya, kamu tidak memperhatikannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu juga menjadi manifestasi dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dimulai dengan membacakan kalimat Allah, dengan membacakan asma Allah. Sebagaimana kita memahami bahwa kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak jelas objeknya, apa yang harus dibaca. Apa yang harus dibaca? Tidak ada. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan kalimat tilawah. Sandingan kata Iqra untuk masdar qiraah itu sama dengan talayatlu tilawah, masdar tilawah, yang artinya bacaan juga. Tapi tilawah, bacaan itu terikat dengan tulisan. Maka kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada objeknya, tidak ada tulisannya. Sedangkan perintah membaca dalam arti kitab itu tulisannya ada. Misalnya kita lihat di dalam surat Al-Ankabut, kalimatnya menyebutkan firman Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi yang dibaca itu kitab, ada tulisannya. Meskipun nanti pada akhirnya nama lain Al-Quran itu adalah kitab. Kita akan bisa membedakan kalimat dalikal kitab dengan hadzal Quran. Al-Quran selalu menyebut kalimat untuk Quran itu sebelumnya ada kata tunjuk hadzal Quran. Sedangkan kitab dzalikal kitab. Ya, dzalikal kitab. Misalnya di ayat pertama kita membaca ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
gitu. Sedangkan kalimat hadzal kitab, hadzal Quran maksudnya itu ada di surat Al-Hajj. Nah, ada yang menarik kita kaji kalimat perbedaan antara Quran dengan kitab, lebih khusus dari kalimat yang menggunakan kata tunjuk. Kalau Quran, kata tunjuknya jarak dekat, hadzal Quran. Sedangkan kitab, kata tunjuknya jarak jauh. Padahal secara logika kita seringkali memahami bahwa sesuatu yang sudah jelas ada tulisannya, ada wujudnya, ada fisiknya, itu terkesan dekat. Sehingga kalau sesuatu dekat itu harusnya kitab yang pakai hadzal kitab. Sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak tampak, yang abstrak, itu harusnya pakai jarak jauh. Tapi Quran tidak menggunakan kalimat dzalikal Quran. Tidak ada dalam ayat Al-Quran itu dzalikal Quran. Yang ada dzalikal kitab. Nah, kenapa kalimatnya dzalikal kitab? Itulah kitab. Cuma anehnya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Quran terjemah itu selalu diterjemahkan ini kitab. Padahal Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Arab, ya, bahasa Arab Al-Quran misalnya setiap hari Jumat maghrib sampai Isya di Masjid Baitul Muttaqin ini sudah belajar tentang ismul isyarah, jarak jauh. Dzalikal kitab, dzalika itu kan artinya ya itu. Itulah kitab. Tapi kenapa diartikan ini? Saya berhusnudzon, saya memberikan apresiasi keilmuan kepada para ulama yang menerjemahkan Quran ini dengan kata ini. Mungkin maksudnya adalah supaya dzalikal kitab diterjemahkan ini kitab itu supaya kitab dalam bentuk mushaf itu betul-betul dekat dengan kita, dengan orang Islam yang memiliki, notabene sebagai orang yang harus merasa memiliki kitab Al-Quran, maka diterjemahkan ini. Tapi tetap sebetulnya tidak bisa diterjemahkan ini, harusnya diterjemahkan ya itu saja, itulah kitab. Itu kitab itu yang mana? Yang sebenarnya kitab hakikinya itu adalah yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Meskipun tulisannya seperti apa walau alam ada di Lauhil Mahfuz, karena kita tahu Quran yang pertama kali tertulis itu tidak seperti mushaf yang kita bayangkan, yang kita hadapi sekarang itu tulisannya lengkap dengan syakal, dengan titik, dengan domah, dengan kasroh, dengan fathah, dengan tasydid, dengan sukun, dengan tanda-tanda yang lainnya. Walau alam. Nah, tapi apapun ceritanya, ketika kitab ini sudah ada di hadapan kita, meskipun terjemahnya dzalikal kitab, tulisannya dzalikal kitab, karena memang umumnya ketika Quran ini sudah berbentuk mushaf begitu tebalnya, sedangkan orang-orang zaman kita sekarang melihat sesuatu hal yang sifatnya fisik itu, apalagi dia tebal, itu seringkali merasakan adanya sebuah kemalasan. Malas geus ningali nu kandel mah gitu. Kita lihat buku tebal, hoream macana teh gitu. Kita lihat kitab ya Al-Quran tulisannya tebal, geus hoream gitu. Apalagi jumlah ayatnya 30 juz, 6.600 sekian ayat. Nah, itu kitab. Memang sebetulnya pada umumnya orang malas untuk membaca kitab tulisan. Tapi ketika memang sudah ada giroh kecintaan yang luar biasa dengan kitab ini, ya, mau dibaca meskipun kelihatan tebal, dia akan tetap semangat membaca. Bapak dan Ibu, fenomena yang menarik kita lihat terjadi di seputaran Malioboro, Jogja, ketika banyak orang membaca Al-Quran sepanjang jalan Malioboro. Itu sehari sebelum sebelum bulan Ramadan, itu menarik perhatian para wisatawan, dan itu giroh yang patut untuk kita berikan apresiasi dan harus kita tiru. Mungkin bisa saja terjadi di sini ada program untuk membaca Al-Quran di luar gitu, memperlihatkan kepada, jadi bisa jadi jangan sekedar baca Quran teh aya di masjid gitu, baca Quran di taman lah, baca Quran di koridor lah, baca Quran di mana, atau sambil mau buka tajil, mau makan apa, baca Quran heula lah 1, 2, 3 ayat. Itu mungkin bisa dipertimbangkan juga ide seperti begitu, karena sekarang orang giroh membaca Al-Quran sangat tinggi. Orang membaca Al-Quran bisa di bis, bisa di angkot, bisa di mana. Sekarang sudah tidak ada rasa segan lagi. Kalau dulu kan mungkin meni asa soleh pisan maca Quran, di angkot wae kudu maca Quran, di bus wae kudu maca Quran. Nah, kan enggak.
Dan memang tidak ada salahnya ketika kita menunggu bis, menunggu kendaraan, menunggu kereta dan lain sebagainya di stasiun, di terminal, kita baca Al-Quran. Dan itu justru waktu-waktu yang saya kira ketika kita menyebut bahwa namanya menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan, saya kira sekarang tidak. Bagi orang muslim yang memang sudah punya giroh ketertarikan membaca Al-Quran, dia akan baca Al-Quran di mana saja dan tidak akan pernah merasa bosan, dan waktu akan berjalan begitu sangat cepat. Kenapa? Karena diisi dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Membaca Al-Quran akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kembali ke soal dzalikal kitab, kitab itu jauh, tapi bagaimana kita tidak menjauhi Al-Quran? Allah hanya memberikan isyarat, seperti halnya Quran itu dirasakan jauh bagi umat Islam, tapi bagi umat Islam yang memang betul-betul punya giroh yang kuat untuk merasakan memiliki komitmen keislamannya, dia akan merasakan bahwa Quran itu memang dekat. Nah, sehingga tidak masalah ketika kita melihat tulisannya, kita membaca, dan lama-lama kemudian jadi hafal. Bagaimana ketika jadi hafal, tidak usah melihat tulisannya, maka kemudian kalimat hadzal Quran itu menjadi sebuah kemutlakan bagi kita. Ada kalimat hadzal Quran, Quran ini, sesuatu hal yang tersirat, sesuatu hal yang tidak hanya terikat dengan tulisan, maka disebut Quran. Kalau kitab itu kataba yaktubu kitaban, memang tulisan. Sedangkan Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Nah, kita sebut saja bahwa Quran itu tadi al-maktubu fil masahib, tertulis di dalam mushaf. Jangan kita bayangkan mushaf yang ada sekarang itu sama dengan mushaf yang ada pada zaman Nabi. Meskipun mushaf pada zaman Nabi itu ada, tapi seringkali tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena para sahabat umumnya mereka menjadikan Quran itu berada di dalam hafalan-hafalannya, sehingga itulah disebut Quran, bacaan. Mereka mau membaca Al-Quran kapan saja, tidak usah melihat mushafnya karena sudah hafal. Makanya hadzal Quran, Quran ini. Nah, mau Quran itu ada kitabnya atau tidak, Quran itu akan selalu ada. Quran itu tidak akan pernah hilang. Maka kita sebetulnya perlu memberikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang tinggi kepada setiap orang muslim yang dia mampu untuk menghafal Quran. Dan sekarang girohnya begitu tinggi, begitu semangat orang-orang menghafal Quran. Bahkan ketika anaknya masuk ke pesantren tahfidz, anaknya masuk ke sekolah tahfidz, dia hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Wah, begitu bangga tuh sekarang orang tua itu. Beda dengan zaman dulu mungkin ya dianggap biasa-biasa saja. Sekarang itu memang muncul giroh kebanggaan yang luar biasa. Maka ketika hafal Quran, Quran itu tidak terasa jauh, maka disebutkannya hadzal Quran, ini Quran. Gitu. Nah, sehingga bisa terjadi ketika satu saat kitab itu hilang, mushafnya, Quran tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena Quran akan selalu berada di dalam hati orang yang menghafalnya, orang yang membacanya. Nah, al-maktubu fil masahib, definisi Quran itu adalah al-maktubu fil masahib pada perkembangan berikutnya. Dan itu pun sebetulnya mushaf yang disebut pada zaman Nabi hanya tertulis di daun-daun, di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu-batu dan lain sebagainya. Baru kemudian sejarah panjang menyatakan bahwa pada zaman Utsman bin Affan lah kemudian Quran itu dalam bentuk mushaf yang sudah mulai ada lembaran-lembaran yang khusus disebarkan ke berbagai penjuru negeri. Sampai tiba di 500 tahun kemudian, 700 tahun kemudian, di zaman Daulah Abbasiyah, baru kita kemudian mengenal kertas, ya, mengenal kertas. Nah, barulah ada mushaf yang kita kenal hampir sama seperti yang kita dapati dengan Quran yang ada sekarang, gitu. Meskipun sebetulnya pada 700 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, Quran itu tulisannya, kitabnya, rasamnya, khotnya masih bentuknya kotak-kotak, belum ada yang bulat-bulat, bahkan jauh belum ada titik, belum ada syakal, belum ada tasdid dan lain sebagainya. Titik, syakal, tasdid dan lain sebagainya baru ditemukan itu pada zaman Daulah Abbasiyah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid.
di mana saat itu Islam mencapai puncak kejayaan. Kemudian kita mengenal ada ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali, seorang ulama yang tampilan fisiknya memang tidak, katakanlah dalam tanda petik, tidak sempurna. Orangnya pendek, kulitnya hitam, pokoknya secara penampilan kurang menarik, tapi ilmunya tentang Quran luar biasa. Dan beliaulah yang menjadi peletak dasar paling pertama tentang penentuan syakal, tanda fathah, kasroh, domah, dan tanda-tanda yang lainnya, yang beliau begitu sangat berjasa ketika Quran sudah menyebar ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Asia, dan seterusnya. Justru pada saat Islam sudah menyebar, disinilah Allah sudah mengatur skenarionya, bahwa ketika Quran sudah menyebar ke seluruh dunia, banyak orang yang mau membaca Quran itu perlu membaca bukan karena ngerti kaidahnya, tapi karena memang sudah langsung disuguhkan dengan tulisannya. Sehingga kita bersyukur sekarang bisa membaca karena ada syakalnya. Kebayang kalau Abul Aswad Ad-Duwali tidak mempelopori itu, tidak menciptakan itu, kita tidak akan bisa baca. Kalau tidak memang betul-betul belajar bahasa Arab, kaidah gitu ya. Lawang kita belajar bahasa Arab, kaidah bahasa Arab aja tetap pusing gitu, apalagi tidak belajar. Nah, maka ketika kita baca Al-Quran ada syakalnya, itu karena memang jasanya Abul Aswad Ad-Duwali. Kebayang kalau Quran tertulis dengan Arab gundul, gimana tuh bacanya? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim kita bisa baca karena memang sudah terbiasa hafal gitu. Tapi kalau memang kalau banyak ayat Quran yang memang tidak terbiasa kita baca, bagaimana kita bisa membacanya gitu. Nah, sehingga bersyukur kita ada tulisannya. Tapi jangan bergantung kepada Quran yang ada syakalnya, tetap kita harus belajar membaca kaidah bahasa Arab supaya kita mengerti kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca domah, dan itu ada ilmunya secara khusus. Baik, kita lanjutkan. Al-maktubu fil masahib, tertulis di dalam mushaf. Singkat kata, pada kesempatan sekarang ini mushaf itu berkembang bukan hanya sekedar tulisan dalam bentuk mushaf Quran yang ada sekarang. Bisa jadi mushaf itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi ada di sini. Jadi bisa dikatakan juga ketika Quran ada di aplikasi ini, handphone, ya, ini disebut juga mushaf, meski tidak disebut Quran. Tapi ketika itu ada tulisan Al-Quran, maka kita sebut itu mushaf Quran. Jadi saya contohkan, misalnya saya pegang yang ada kertasnya, yang saya pegang itu mushaf Quran. Jadi sebenarnya bukan Quran, karena Quran sejatinya bukan itu. Ketika itu hilang, Qurannya mana? Gitu. Jadi Quran yang sebenarnya yaitu ada di hafalan-hafalan. Quran yang sebenarnya di mana? Ada di jiwa orang yang beriman. Mungkin juga tidak salah ketika ada kalimat Quran menyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi in alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi qur'ana. Jangan engkau paksakan lidahmu untuk terburu-buru membaca Al-Quran, karena sesungguhnya tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dadamu, kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi qur'ana. Maka setiap ada orang yang mengajarkan tentang Quran ini berangsur-angsur, pelan-pelan, didrill dan lain sebagainya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, sehingga ketika Quran diturunkan berangsur-angsur pada zaman Nabi Muhammad, berlangsung selama 22 tahun kurang lebih, sekarang sudah sempurna 30 juz, yang sebenarnya secara hakikat Quran itu sampai zaman kita sekarang diturunkan kepada hati orang yang beriman masih berangsur-angsur juga. Kenapa? Karena sebagian besar di antara kita tidak hafal 30 juz. Sebagian besar di antara kita tidak bisa mengamalkan Quran sekaligus 30 juz. Tidak ada. Itu. Maka Quran itu turun berangsur-angsur ke dalam hati kita. Maka pelan-pelanlah kita mempelajarinya, pelan-pelanlah kita mengamalkannya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat ingin menguasainya. Karena kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi qur'ana. Al-maktubu fil masahib, tertulis di dalam mushaf. Nah, sehingga kita bisa membedakan yang ini mushaf Quran digital, yang ada di rak ini adalah mushaf Quran pakai kertas. Nah, Qurannya yang mana? Yaitu tadi, Quran itu ada di dalam jiwa-jiwa orang yang beriman, lebih khusus kepada berada di dalam hafalan orang-orang para hafid, para ulama
Yang kalaupun Quran ini hilang, mushafnya, kertasnya hilang, handphonenya hilang, Quran itu akan tetap selalu ada, tidak akan hilang. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Maka bahasanya juga az-zikr, nama lain Quran itu zikir. Kenapa? Karena ada di dalam hafalan, ada di dalam hati, ada di dalam ingatan, ada di dalam jiwa orang yang beriman. Maka kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Tidak disebutkan inna nahnu nazzalal Quran, inna nahnu nazzalnal kitab, tidak. Tapi Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra. Disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Quran itu sudah dimudahkan sebagai bahan peringatan, pengajaran, gitu ya, hafalan dan lain sebagainya. Tapi adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Gitu. Fahal mim mudzakir. Intinya mah ketika kita tidak banyak hafal, ketika kita tidak banyak memahami, mungkin karena bisa jadi kata Allah, bukan kata saya. Kata Allah, mungkin tingkat kemalasan Anda itu yang menjadikan Quran itu sulit dipelajari. Tapi kalau memang benar-benar konsen, rajin, Quran akan terkuasai. Gitu. Karena kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Gitu. Allah sudah mudahkan. Kalau Allah sudah mengatakan mudah, masa kita bilang susah? Kan seperti begitu. Kita nggak boleh menentang kata Allah. Allah bilang mudah, kata kita hese, kan nggak bisa. Udah saja kata Allah mudah, ya mudah. Cuma persoalannya ketika kita katakan sulit, mungkin tingkat kemalasan kitanya. Gitu. Al-maktubu fil masahib. Quran itu tidak akan pernah berubah. Al-maqulu alaihi, dikatakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, bitawaturi, dengan jalan mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu tersusun secara sistematis. Mutawatir itu tersampaikan berkesinambungan, tidak pernah berubah sedikit pun. Jadi Quran sampai sekarang tidak pernah berubah sedikit pun. Jangankan suratnya, jangankan ayatnya, jangankan lafadznya, katanya, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Kalaulah memang titik sakal itu adalah menjadi bagian dari Al-Quran dan Allah mengutus Abul Aswad Ad-Duali untuk menentukan titik-titik itu, Al-Quran pun tidak pernah berubah titik sakalnya, tidak pernah berubah sampai sekarang. Jadi kalau ada orang ingin mengubah ayat Al-Quran, tidak akan bisa, karena Quran punya sifat ijaz, kemukjizatan yang luar biasa. Yang kalau Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi yang lain, Nabi Musa punya tongkat, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Sedangkan Allah memberikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang paling agung, yang lebih dari sekedar sesuatu hal yang sifatnya fisik. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi ijaz, menjadi kehebatan yang luar biasa, yang siapapun tidak akan pernah bisa mengubahnya. Kalau ada orang yang berupaya untuk mengubahnya, menghinanya, semakin mempertinggi derajat Al-Quran. Gitu. Seperti halnya Ka'bah. Kalau ada orang yang berupaya untuk merendahkannya, menghinakannya, bahkan menghancurkannya, Allah hancurkan. Gitu. Kita kenal Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah. Kita kenal misalnya ada Musailamah Al-Kadzab ingin memanipulasi ayat Al-Quran dengan bikin ayat tandingan surat Al-Fil, tapi ternyata maknanya jauh dari makna yang penuh hikmah. Maka kemudian Musailamah disebut sebagai Al-Kadzab. Maka tidak mustahil akan terjadi seperti halnya sekarang ada orang yang ngaku-ngaku dulunya pernah jadi ustadz mengajar di satu pesantren, sekarang merendahkan pesantren itu. Bahkan sekarang ketika jadi pendeta mengatakan, kalau saya dipercaya jadi menteri agama, saya akan hapuskan ibadah haji karena merupakan pemborosan. Atau dia mengatakan 300 ayat Al-Quran itu harus dihapuskan karena terafiliasi pada terorisme. Maka tunggu saja saatnya Allah akan melaknat dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Gitu. Kalau Allah saja mampu melaknat Abraha, Allah mampu melaknat Musailamah Al-Kadzab, kenapa enggak sih makhluk semacam Saifuddin itu tidak dilaknat oleh Allah? Pasti akan dilaknat juga, tinggal tunggu waktunya saja. Gitu. Kenapa? Karena Quran ini kitab Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan hadis Nabi Muhammad, bukan sabda Jibril, bukan ucapan para ulama. Quran itu harus kita yakini kalamullah tadi, dan disampaikan bitawaturi al-muta'abadu bitilawati. Mutawatir, tidak pernah terputus. Gitu.
Tidak pernah terputus itu artinya memang nyambung terus dan tidak pernah berubah. Beda dengan omongan manusia, ketika satu kalimat ada subjek, predikat, objek disampaikan dari A ke si B, dari B ke si C, dari C ke si D, dan terus sampai ke si Z. Mungkin dari B saja sudah berubah tuh kalimatnya, tapi Quran tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah Al-Quran surat Al-Fatihah dari awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Kalimatnya seperti begitu. Tidak akan pernah berubah. Surat Al-Baqarah 286 ayat tidak akan pernah berubah, dan seterusnya sampai surat An-Nas, bahkan susunannya pun tidak akan pernah berubah. Itu adalah ijazul Quran, disebut bitawaturi al-muta'abadu bitilawati, dan yang terpenting adalah menjadikan ibadah bagi yang membacanya. Ini penting. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan tidak ada ibadah yang paling sempurna di antara ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali di antaranya adalah ibadah membaca Al-Quran. Karena Quran ada di sholat kita, sedangkan sholat itu berkomunikasi dengan Allah, dan Allah katakan sebaik-baik komunikasi dengan Allah itu adalah membaca Al-Quran. Maka sangat bersyukur kalau kita semakin memperbanyak hafalan Al-Quran setiap waktu, setiap saat, setiap bulan, setiap setahun. Hafalan Quran tambah terus bagi kita, karena itu apa? Ibadah. Bahkan Nabi mengatakan, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, meskipun rasa-rasanya tidak mungkin kita membaca cuma satu huruf ya. Gak ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif, sadaqallahul azim, ayat itu tidak ada ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, nun, sadaqallahul azim, ada tidak? Tidak ada. Itu minimal Bapak baca surat tukang pondok naoge 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, paling tidak 3 ayat kita baca, dan ketika kita baca 3 ayat saja itu berapa puluh, berapa ratus huruf. Dan yang kata Nabi sebutkan, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Kemudian setiap huruf, setiap kebaikan itu dikalikan bi asyri amsalihha, 10 kali kebaikan. La aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bahkan kalau kita membaca kitab Ibnu Arud namanya, ada syarah di situ bahwa Ibnu Arud menjelaskan sesuatu yang dikatakan, disebutkan, dilafalkan itu maknanya lebih banyak, lebih dalam ketimbang sesuatu yang disimbolkan. Misalnya kita kenal simbol alif. Simbol alif itu kan begini ya. Alif, ba, ta, sa, ja, jim, ha, kha, dan terus sampai ya. Simbolnya begitu. Tapi ketika pakai syarah Ibnu Arud, kalau ada papan tulis dituliskan, alif itu terdiri dari alifun, 3 huruf. Jadi satu huruf bernilai 3 kebaikan, 3 kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan. Ketika kita baca 30 kali kebaikan, punya wudhu dikalikan 10 kebaikan. Ketika kita baca di dalam sholat dikalikan 100 kali kebaikan. Ketika berada di bulan Ramadan dikalikan 100 kebaikan. Ditambah lagi ketika tiba Lailatul Qadar kita mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa tuh pahalanya membaca Al-Quran itu. Yang saya kira tidak ada yang bisa menandingi pahala sebanyak pahala ketika kita membaca Al-Quran. Maka layak kalau para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu adalah merupakan al-muta'abbadu bitilawatih, menjadikan ibadah bagi yang membacanya. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa ulama menyatakan kullu syai'in yartabat bil Quran fa asbaha karimun. Segala sesuatu yang terkait, terhubung, terkoneksi dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Rujukan yang terpenting adalah surat Al-Qadar. Bagaimana Allah memberikan gambaran kemuliaan karena di situ ada keterlibatan Al-Quran beserta dengan makhluk-makhluknya. Coba kita lihat. Secara singkat begini, Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jibril yang kita ketahui biasanya Jibril itu cuma satu golongan malaikat.
Padahal Jibril itu banyak. Sebagaimana kata malaikat itu artinya banyak, maka malaikat Jibril itu banyak. Yang menurunkan wahyu Taurat, yang menurunkan wahyu Injil, yang menurunkan wahyu Zabur, itu Jibrilnya berbeda-beda. Yang menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham kepada manusia zaman sekarang pun itu Jibril. Jadi tidak ada istilah Jibril nganggur karena sudah menyampaikan Al-Quran. Karena apa? Yang menyampaikan Al-Quran Jibrilnya bukan malaikat yang berlaku secara umum. Allah menyebutnya dengan Ar-Ruh. Surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun malaikat, ya, semua malaikat termasuk Ar-Ruh. Ruh. Gitu. Jibril diangkat derajatnya menjadi Ruhul Kudus. Jibril diangkat derajatnya menjadi Imamul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Dimuliakan oleh Allah karena menjadi perantara menyampaikan Quran. Sekarang Quran sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi mulia karena Quran. Sampai disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sampai disebut wa innaka, ini yang paling hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya, satu inna itu harfu taukid, la harfu taukid lagi, benar-benar ala, huruf ala untuk menunjukkan ketinggian. Khuluqin azim, 4 kali nama Nabi Muhammad disebutkan untuk mengangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu punya kesempurnaan akhlak yang luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah sampai mengatakan, ada sahabat yang bertanya, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Kata Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran berjalan. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa, tidak akan bisa kita tandingi akhlaknya, dan rasa-rasanya akan sangat bohong kalau kita mengatakan saya sudah bisa seperti Nabi Muhammad akhlaknya. Jauh. Contoh aja sederhana, kalau ada orang menghina bapak, kira-kira bagaimana? Gitu. Kalau menghina pribadi, ya cuek saja gitu. Orang mah dek dihina pribadi, dek dihina naon-naon, anggar we ngambek. Tapi Nabi Muhammad mah dihina pribadi tidak marah, kecuali dihina agama, dihina Islam, menghina Allah baru marah. Marahnya pun proporsional, bukan karena nafsu tapi karena syariat. Nah, sedangkan kita kalau dihina oleh orang marah, komode di baledog pakai tai ucing, pasti ngambek. Nabi Muhammad dilumuri kotoran unta dari atas loteng oleh orang Yahudi, tidak marah, pulang dibersihkan, balik lagi dilumuri lagi, pulang dibersihkan lagi, tidak marah. Sampai hari berikutnya yang ketiga, ditunggu-tunggu mana nu dek ngalungkeun ku tai onta teh teu aya gitu. Tahu tanya-tanya, diberitahukan ya Rasulullah dia sedang sakit. Oh, pulang segera ke rumahnya menemui Aisyah, minta dibungkuskan roti. Sampai kemudian balik lagi ketok-ketok pintu ke rumah orang Yahudi itu. Begitu ketok-ketok pintu, si Yahudi yang sakit itu mengatakan, siapa di luar? Aku, Muhammad. Oh, engkau Muhammad yang sering aku lumuri dengan kotoran unta. Ya, kamu mau balas dendam? Bukan, aku mau nengok. Silakan, pintunya nggak dikunci, masuk saja. Begitu masuk, nangis tuh dia, orang Yahudi itu, dan menyatakan diri masuk Islam. Muhammad, saudaraku saja tidak ada yang nengok saya. Gitu. Sekarang engkau yang sudah aku hina, sudah aku lumuri dengan kotoran unta, engkau nengok. Gitu. Nah, maka sampai kemudian aku nyatakan masuk Islam. Luar biasa tuh akhlaknya. Nabi Muhammad dilempari pakai batu segala macam di Taif, sampai kemudian malaikat Jibril menawari, Muhammad, kalau engkau mau aku lemparkan tuh gunung Uhud ke orang-orang Taif supaya mereka binasa. Kata Muhammad apa? Jangan Jibril, mereka tidak tahu, biarkan aku doakan saja biar mereka dapat hidayah. Luar biasa. Beda dengan kita mungkin. Saya juga masih bahan tafakur kalau ada orang menghina saya, dibalas masih kan tuh. Gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nah, maka Nabi Muhammad diangkat derajatnya karena Al-Quran, karena akhlaknya adalah akhlak Quran. Dipuji habis-habisan. Sampai-sampai Allah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya saja bersolawat kepadanya. Maka sangat bakhil, kata Nabi. Siapa orang yang bakhil itu? Orang yang kalau disebut Nabi Muhammad tidak mau bersolawat kepadanya. Allah perintahkan saja, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Yang berikutnya, malam menjadi mulia karena menjadi perantara turun Al-Quran. Disebutnya Lailatul Qadar. Singkatnya, segala sesuatu yang terkait terhubung dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Jangan ragukan itu. Kita
berinteraksi dengan Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan akan dapat barokahnya yang luar biasa. Lebih-lebih ketika dapat ketiban Lailatul Qadar, Allah akan atur urusan dunia kita setahun ke depan, bahkan dijamin dapat kebahagiaan akhirat kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dengan sempurna. Maka jangan ragukan, Quran ibadah di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita betul-betul dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dilindungi dunia sampai dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Saya kira kalau saya teruskan panjang lebar membahas tentang Al-Quran, dan memang asik sih sebetulnya membahas tentang Al-Quran itu, apalagi ada ketertarikan, tapi waktunya terbatas. Saya kira cukup dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab, dan orang yang paling pasti tentu saja bahasa Arab yang tinggal di sana. Kita orang-orang lain di bahasa Arab termasuk kita, kadang-kadang sendiri tidak dapat kesulitan membedakan antara satu produk yang lain yang katanya sama. Misalnya antara kurang lebih banyak kan contoh-contohnya. Betul. Tapi bagaimana kita harus belajar. Nah, seberapa jauh toleransinya? Kita itu dapat ini SMA. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman orang-orang termasuk besar di tes sama saya itu berusul soal tingkat pengukuran. Nah, kira-kira toleransinya seberapa jauh? Jangan-jangan ini karena ada makanan nanti itu nanti salah. Apakah sampai begitu? Kemudian yang kedua, ini kan sekarang banyak aplikasi ini katakan pahala kita baca Al-Quran itu kan luar biasa. Bagaimana kalau diganti dengan mendengar? Kita misalnya baca, murotal, dengerin, apakah pahalanya juga sama? Betul. Ya, baik. Jangankan Bapak yang katakan ya dirasa bukan ustadz gitu ya, baca Quran asa biasa-biasa saja. Jangan heran, ayo oke ustad, wong akunya mah ustad, ceramahnya bagus teh meureun karena memang biasa hafal. Secara ilmu mungkin ya biasa saja juga. Tapi giliran baca Quran rusak juga, banyak ustad begitu. Maka bagusnya ustad itu yang memang dia bagus ceramahnya, ilmunya juga bagus, pendidikannya jelas, pesantrennya jelas, ngaimamannya juga enak. Baca Qurannya bagus. Ada kalau ustadz ceramahnya bagus, baca Quran apa belit, hari gelar profesor gitu, baca Quran apa belit, nah gitu. Ya memang ada juga orang yang baca Qurannya bagus, ceramahnya tuh bisa. Tapi biasanya orang yang bacaan Qurannya bagus, ceramahnya juga bisa. Gitu. Nah sekarang kita nih, Quran itu kan katanya diturunkannya di Arab, jadi otomatis dari orang Arab mah fasih lah karena orang Arab. Saya langsung jawab tidak seperti itu. Contohnya aja, saya Jaki. Apakah semua orang Arab bisa baca Quran? Langsung jawab. Apakah semua orang Arab bisa baca Quran? Tidak. Karena saya pernah ngajarin orang Arab baca Quran. Tidak semua orang Arab bisa baca Quran. Lebih-lebih tidak semua orang Arab fasih membaca Al-Quran. Karena orang Arab juga, orang Arabnya macam-macam. Sukunya banyak. Jangankan Indonesia, orang Arab Timur Tengah, suku Arabnya banyak. Nah, Quran itu bahasa Arabnya bahasa Arab fushah, bahasa Arab yang suci, yang script, bahasa Arab yang memang terjamin. Maka tidak sembarangan, meskipun orang Arab belum tentu dia bisa baca Al-Quran gitu. Cuma asapiraku, aring aku orang Arab baca Quran tuh bisa kan gitu. Nah, tapi saya sendiri menjadi orang yang ngalamin langsung, saya menjadi pengajar orang Arab. Menjadi pengajar orang Arab gitu. Di mana Cigending, Cipadung, banyak ada orang Arab di Buah Batu. Saya ajarin bahasa Quran. Bahkan pada saat saya ceramah di Buah Batu, ada banyak tuh orang Arab gitu ya. Selesai ceramah dipanggil, Ustaz, antum mau nggak ajarin anak cina baca Quran? Saya bilang, heran, Anda kan orang Arab. Saya bilang, ya belum tentu, dan saya juga makhrajnya cina itu saya. Jadi belum tentu. Kalau memang semua orang Arab bisa baca Quran, tidak mungkin Nabi mengatakan perintah warotilil Quran tartila. Tidak mungkin di setiap masjid masih belajar tajwid.
Ya, Bapak ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, ya, di Masjidil Haram. Itu apa namanya? Jarang melihat orang mengajarkan cara baca Al-Qur'an. Tapi kalau kita perhatikan di Masjidil Haram pun ada halaqah anak-anak santri itu, dia belajar bahasa Arab itu membetulkan tajwid makhrajnya. Nah, lebih-lebih di masjid yang bukan Masjidil Haram, di masjid-masjid penduduk, kompleks segala macam, atau di kota-kota yang lain. Makanya bagusnya kalau umroh itu tidak hanya reguler yang Mekah Madinah, kita berkunjung ke masjid-masjid yang lain gitu. Di situ ada pengajian-pengajian apa namanya drill, halaqah, talaqi musyafahah, baca Al-Qur'an. Itu menandakan bahwa tidak semua orang Arab baca Qur'annya bagus. Gitu. Jadi, nah sekarang kembali ke kita. Bagaimana kalau kita sebagai orang Indonesia? Justru malah bisa jadi ketika orang Indonesia benar-benar bagus baca Qur'annya karena dia mempelajari makhraj dan tajwidnya, ketika ikut lomba justru yang juara kebanyakan orang Indonesia. Haji Muammar ZA, Haji Nanang Qasim, Muhammad Dong, ya orang Indonesia, dan hampir setiap tahun yang juara teh orang Indonesia wae. Gitu. Orang Arab nama jarang nu juara teh. Sudah orang Arab mah geus biasa. Henteu da sama diikutkan lomba. Gitu. Ikutkan lomba sama itu. Nah, cuma karena persoalannya pelafalannya bisa jadi karena ada semangat luar biasa, bisa jadi makhrajnya jauh lebih bagus. Gitu. Makanya ketika saya berkunjung ke apa namanya umroh, berkunjung ke imam-imam Masjidil Haram, di antara imam Masjidil Haram itu mereka memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada ustadz-ustadz yang mau ngaji ke sini ke Masjidil Haram, padahal sebetulnya banyak di antara ustadz itu katanya ngajinya lebih bagus daripada ustadz-ustadz yang ada di situ. Dia katakan begitu. Saya bertemu dengan Syekh apa namanya Al-Gomidi, dia mengatakan begitu gitu. Luar biasa itu. Nah, maka sebetulnya jangan jadi minder. Yang penting semangat aja lah mengkaji makhraj tajwid, talaqi musyafahah. Yang terpenting adalah ketika kita sudah berusaha mempelajari, ada kesalahan dimaafkan. Jadi toleransinya hadis Nabi. Kata Nabi begini, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi lahu ajran. Siapa yang mahir baca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tapi siapa yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, artinya tersendat-sendat, kadang tertukar panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, kadang tertukar iya jadi ta, qaf jadi fa, gitu, nun jadi ba, dan lain sebagainya, tertukar-tukar huruf, nggak apa-apa, baca aja terus, talaki aja terus, hadirkan aja ustadz terus, baca turkan terus dengan rajin setiap saat. Ketika ada salahnya dimaafkan. Ketika bacaannya benar, kata Nabi, lahu ajron, pahalanya itu tadi. Siapa yang membaca satu huruf jika dia benar 10 kali kebaikan, ketika satu kebaikan dapat kali 10 dan seterusnya. Jadi makna saya begitu. Gak apa-apa. Apalagi di Indonesia kan lafadznya beda-beda. Saya orang Sunda. Ada di antara orang Sunda itu menyebutkan huruf zai itu jadi ya. Ida zulzilat jadi ida yulilat. Nyebutkan sabaraha juz, dia katakan seberapa jui, sabaraha jui. Gitu. Orang Sunda sekali begitu. Ada orang Gorontalo diajarkan sama saya huruf H itu ketika ada di kalimat Quran siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi begitu nyebut tahu, dia katakan tahu bisa tuh, nyebut H bisa, nyebut tahu. Berarti nyebut makhraj H juga bisa, sok alaihim. Lama-lama dia bisa. Orang Bali nyebut ta itu bukan ujung lidah ujung gigi, pangkal gigi ta, tapi orang Bali ujung lidahnya naik ke lak-lakan sehingga nyebut ta jadi ta, kuntung gitu. Tapi kalau dilatih turunkan terus, lama-lama lidahnya manjangan ta, tidak lagi ta, kuntung, nyebut betul lagi kan betul gitu ya. Nah, termasuk orang Jawa nyebut ain jadi ngain gitu kan, nyanga gitu. Majelis ulama kan majelis ngulama nanti gitu. Nah, apakah itu jadi salah, jadi dosa? Tidak masalah, lafadz mah dialek mah nggak apa-apa. Tapi Quran tidak menyesuaikan dengan dialek. Dialek yang harus menyesuaikan dengan Quran. Ketika Quran dialek menyesuaikan dengan Quran, ternyata yang dialek tidak bisa, tidak apa-apa, dimaafkan. Yang repotnya kalau katakan Quran harus mengikuti dialek, bahaya itu. Karena orang Mesir sendiri nyebut jim itu nyebut apa?
Ya, Jim itu jadi G. Nyebut Jamal itu kan Gamal Abdul Nasir. Kan itu Jamal aslinya. Gitu. Magodir. Bukan Magodir aslinya kan Makodir. Orang Mesir nyebutnya Makodir. Magodir. Kan gitu. Sebetulnya bukan cuma kita orang Indonesia yang lafalnya beda. Orang Timur Tengah sendiri, orang Arab sendiri, setiap suku lafalnya berbeda. Makanya ada yang disebut dengan qiraatus sab'ah itu. Qiraatus sab'ah itu untuk mengakomodir 7 riwayat baca yang berbeda-beda di kalangan mayoritas suku Arab. Kalau misalnya mau dimasukkan ke riwayat, ya riwayat 7 itu yang diakui. Tapi tidak bisa memaksakan diri untuk disesuaikan dengan dialeknya suku-suku. Nggak boleh, suku-suku itu yang harus menyesuaikan. Ketika sudah berusaha, ya apa boleh buat, dimaafkan itu mah. Namanya juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kecuali atas kesanggupannya. Kira-kira begitu Pak Haji. Toleransinya dimaafkan selagi masih berusaha. Kalau benar dapat pahala 10 kebaikan. Enggak. Oh ya, yang kedua belum apa tadi? Mendengarkan murotal. Oh ya. Rujukannya Quran surat Al-A'raf. Saya lupa ayatnya. Pokoknya kalimatnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, gitu ya. Apabila dibacakan. Saya seringkali menghibur kaum muslimin, apalagi mereka yang sudah umur lanjut, ya 60, 70, 80 sudah mendekati makna hakikat kehidupan gitu, belum bisa baca Quran. Jangan putus asa. Sekalipun tidak bisa baca, baca aja yang mampunya apa. Meskipun hanya lihat terjemahnya, meskipun hanya terlihat tafsirnya, yang penting baca Quran. Gitu. Atau jangan sampai kemudian sepanjang hidup ngaku muslim, tidak bisa baca Quran, tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Kan bahasanya kullu syai'in yartabat bil Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Mendengarkan juga nggak apa-apa. Ustaz, rumah saya mah tidak bisa baca Quran, teu apal alif bingkeng acan. Alif bingkeng wae teu apal. Naon alif bingkeng teh? Ya maksuroh nu teu aya titikan eta alif bingkeng. Orang tua dulu sering menyebut ngaji teh bisa alif bingkeng acan gitu. Tata apa alif bingkeng acan Ustaz kumaha? Nggak apa-apa. Tahap terakhir sok dengarkan saja. Maka sering mendengarkan, karena pahala orang yang mendengarkan dengan orang yang membaca itu pahalanya sama, cuma bonusnya yang berbeda. Anu maca mah lebih capek gitu. Gua adil lah tuh cina orang maca pahalanya sama. Iya enggak, ya sama aja pahalanya, tapi bonusnya beda. Allah berikan bonus khusus kepada orang yang membacakan. Mau baca, makanya boleh saja begini, meskipun tidak diperdengarkan di handphone, di MP3, di kaset dan lain sebagainya gitu. Nah, nggak apa-apa kita meminta orang yang bagus bacanya untuk membacakan ayat, kita mendengarkan, si bapak itu mendengarkan. Saya pernah diundang di Jalan Mangga nomor 10 kalau nggak salah. Ada seorang orang Indonesia yang jadi pengusaha di Jepang, pengusaha batu bara, ingin berhasil tendernya, ngundang saya pada satu malam, ingin menghatamkan Quran. Pak Ustadz, menghatamkan Quran cenah di bumi gitu. Saya hatamkan itu berdua semalam, hatam 30 juz, mulai pada Isya setengah 8, beres-beres setengah 4 subuh, 30 juz saya hatamkan, dia mendengarkan gitu, tidak baca, saya yang bacanya. Pahalanya sama Pak, dan alhamdulillah tendernya berhasil, saya kebagian Pak, makanya bisa umroh, bisa haji aya nu mere gitu. Nah, dan ini luar biasa juga terjadi. Bapak dengar berita di TV One ya, taraweh yang terjadi di mana? Jawa, Magetan ya. Nah, Magetan itu semalam 30 juz. Di dia bisa 30 juz, tong bola 30 juz, sajuz oge protes. Saya baca ayat agak panjang dicalekan. Ya mah 30 juz. Dia awalnya baca 1 juz, tertarik 2 juz, tertarik 5 juz, sampai 10 juz, 15 juz, 20 juz, 30 juz sekarang. Dan itu sudah berlangsung berapa tahun, Pak Ji? 8 tahun ya? 8 tahun sudah berlangsung taraweh di Magetan itu 30 juz semalam. Coba di dia bisa tuh. Kalah ngulang heula. Insyaallah lah, mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita nggak pernah tahu ternyata di sini ada sebuah keajaiban seiring dengan mukjizat Al-Qur'an. Saya kira begitu Pak Haji. Ya, enggak. Terima kasih Pak Ustaz, luar biasa. Jadi Al-Qur'an yang memang hadisnya tidak
Saya rupanya nanti ini kan wakil saudara. Jadi mari nanti menjelaskan ke depan. Karena kalau menurunkan mau menggunakan wa'alaihissalam Lidzikri. lalu menjadi. Jadi saya Kenapa? mau dijelaskan di pertemuan yang Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya kira cukup kajian kita. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan Allah membimbing kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita selalu berada dalam keadaan yang diistimewakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan diikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu dan bukakanlah, curahkanlah bagi kami kasih sayangmu dari gudangnya kasih sayangmu. Wahai Allah yang maha pengasih di antara para pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.